Baginda Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Jadi kalau kamu tuh di pondok sakit-sakitan, itu sebetulnya malah bagus itu. Dosa-dosanya bersih itu nanti. Tapi pakai syarat fahtasaba. Dia berharap pahala. Jadi musibah-musibah itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita, pembersihan dosa, tapi harus pakai syarat ihtasaba. Dalam hadis yang tahu dahulu tadi, ridho, fasabara wa radiya anillah, sabar dan ridho karena Allah. Lah kalau sakit terus mengeluh, itu bagaimana itu? Ya nggak tahu itu apa dapat pahala apa tidak, itu nggak tahu saya sudah. Ya, umpama dapat pahala ya mesti berkurang itu. Nah, kalau kita sakit apa saja, sampai sakit yang paling sedikit, syaukatun yushakuha, kena duri, tersandung batu atau terpeleset, ya, digigit nyamuk, ya. Pokoknya apa saja yang mengganggu orang iman ini, asalkan dia sabar, berharap pahala, ridho, maka ini akan menghapus dosa-dosanya. Makanya Rabi' al-Adawiyah dalam perjalanan tahu-tahu kakinya kena batu sehingga berlumuran darah, tapi dia tersenyum. Maka teman-temannya heran, Rabi', bagaimana kamu tersenyum sedangkan kaki kamu ini kena batu berlumuran darah seperti itu? Maka beliau mengatakan mengingati pahalanya mengakibatkan hilang rasa sakitnya. Mengingati pahalanya sehingga menghilangkan rasa sakitnya. Bagi orang yang sudah punya banyak dosa seperti kita ini, bukankah masalah yang paling besar di dunia ini dosa-dosa kita itu sebetulnya? Karena orang ini kalau sudah mengamalkan dosa, berarti dia ini menghadapi ancaman, kan, bahaya. Lah sedangkan apa itu sakit-sakit dan sebagainya ini merupakan pencuci dosa. Enggak seolah-olah kita ini lepas dari ancaman-ancaman itu sebab karena musibah-musibah itu tadi. Nah, kalau dilihat dari segi ini, akhirnya musibah itu seolah-olah jadi rahmat. Jika kalau orang itu sudah memahami perkara ini, kena musibah itu dianggap malah jadi kena rahmat karena dilihat dari segi pahalanya, bukan dilihat dari segi sakitnya. Orang pergi ke dokter, ya, beli obat, satu butir harganya 100.000, padahal obatnya itu pahit sekali, tapi dia ini gembira, wah saya sudah dapat obat hebat ini, satu butir 100.000. Obatnya apa enak? Pahitnya setengah mata ini, ya. Tapi ini manjur. Nah, jadi makan obat yang pahit tadi dia ini gembira karena dilihat dari segi manfaatnya, bukan dilihat dari segi pahitnya. Nah, kita ini melihat apa-apa itu dilihat dari segi manfaatnya itu.
Jangan dilihat dari segi pahitnya. Maka nanti kita akan jadi orang yang ridho, orang yang sabar. Man radiya, barang siapa sudah ridho kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Jadi apa saja yang mengenai kita itu, makan tidak cocok, ya. Ini makan kok tewel terus, gimana ini? Ya barangkali kamu tidak cocok makannya itu, sehingga dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah. Ya orang iman tuh pikirannya seperti itu. Karena hakikatnya yang memberi rezeki itu siapa coba? Ada orang tuh kaya raya, mobilnya banyak, uangnya banyak, rumahnya banyak, tapi nggak berani makan apa-apa. Makan nasi nggak berani, katanya takut kena apa itu, kencing manis, gitu. Mau makan daging nggak berani, takut kolesterol, gitu. Mau minum kopi nggak berani, khawatir darah tinggi, gitu. Sebetulnya tidak seperti itu. Sebetulnya memang dia tidak punya rezeki kopi, masalahnya itu, ya. Maka Allah SWT datangkan rasa takut. Minum kopi takut, minum teh takut, minum apa-apa takut, air putih aja, ya. Akhirnya yang kaya dengan yang miskin makanannya malah jadi enakan yang miskin. Orang miskin sudah nggak peduli, ya. Agak basi-basi sedikit lalap saja, ya. Dan segar, nggak sakit di perut juga nggak sakit. Jadi rizki itu dari Allah hakikatnya itu, bukan karena kekayaan orang. Bukan karena kekayaan orang, bukan karena kemauan seseorang. Rizki hakikatnya dari Allah. Innallaha war-razzaq. Termasuk sakit ini juga. Kita pahami sakit itu dari Allah, sehingga kita bisa sabar, bisa ridho. Apalagi kalau kita lihat pahalanya. Mahfum ya kawan? Ini bedanya orang iman dengan tidak iman begitu itu. Kalau orang nggak iman, adanya resah, adanya ini ya selalu bingung. Wah, saya ini begini, saya begini. Kebingungan sendiri. Kalau orang iman tuh ridho. Apapun keadaan yang terjadi itu ridho, sabar, tenang, ya. Maka orang iman itu karena yakinnya masih di dunia seolah-olah rasanya sudah seperti surga. Karena apa? Bukan karena uangnya, bukan karena makannya, tapi karena hatinya itu dipenuhi dengan ridho. Orang kafir begitu juga, atau orang yang lemah imannya belum masuk neraka sudah seperti masuk neraka, karena hatinya itu panas terus, nggak pernah tenang, bingung terus. Sudah dihibur musik masih bingung juga, minum arak masih bingung juga. Maka melihat orang-orang yang tidak beragama itu kan kehidupannya seperti itu. Hanya orang ahlul iman yang bisa menikmati kehidupan ini. Yang sakit aja merasa nikmat lah orang ahlul iman, karena melihat pahalanya.
An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Suda'ul mu'min, peningnya kepala orang iman, wa syaukatun, dan duri yushakuha yang dia terkenanya, wa syaukatun, dan duri yushakuha yang dia tertusuk dengannya, au syai'un, atau sesuatu yu'dhihi yang mengganggunya, yarfa'u, adalah mengangkat Allah bihi dengannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, darajatahu, derajatnya, wa yukafiru, dan menghapus anhu darinya, biha, dari dengan gangguan-gangguan tersebut, dzunubahu, dosa-dosanya. Rawi Ibnu Abi Dunya fi kitab al-warat wal kafarat bi sanad jayyid wa rijaluhu thiqat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sudi'a ra'suhu, barang siapa pening kepalanya. Jadi ini termasuk wa'ika sudi'a, ini termasuk selalu mabni majhul ya. Man sudi'a ra'suhu, barang siapa pening kepalanya fi sabilillah, di jalan Allah, waktu dia memperjuangkan agama Allah. Naik kapal dia mabuk, pening kepalanya, atau naik kendaraan terlalu jauh sehingga pening kepalanya ya. Atau masuk angin dalam perjalanan sehingga pening kepalanya, fahtasaba, kemudian dia berharap pahala, ghufira, maka diampuni lahu baginya, madusa, karena yang adanya qabla dzalika, sebelum sebelum pening tersebut, min damin, daripada dosa. Rawahu Tirmidzi wa Bazzar bi sanadin hasan. Masyaallah. Jadi ini orang yang keluar di jalan Allah, kemudian dia pening kepalanya, maka ini akan mengkafarati, menghapus dosa-dosa yang telah lalu.